Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Tak terasa kita sudah sampai di bulan Februari tahun 2025 ya. Biasanya di awal tahun kan kita bikin suatu New Year's resolution. Aku penasaran apakah teman-teman punya New Year's resolution tahun ini? Apakah masih dijalankan? Buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Keluarga Katolik sebelumnya, mungkin teman-teman pernah dengar kalau aku dan Puspa biasanya kita nggak bikin New Year's resolution karena menurut statistik biasanya New Year's resolution itu nggak bertahan ya. Jadi daripada kita bikin New Year's resolution, aku dan Puspa biasanya punya suatu tekad untuk belajar satu skill baru setiap tahun gitu. Tapi di awal tahun ini aku dan Puspa mau sharing sesuatu yang berbeda karena di tahun lalu dan di awal tahun ini kami banyak mengalami suatu pengalaman rohani dalam hidup dengan Tuhan ya. Jadi yang kami mau sharingkan adalah bukannya New Year's resolution atau bukannya skill yang kami mau pelajari di tahun ini, tapi kami merasa ada suatu panggilan baru dalam hidup kami dan dalam pelayanan kami. Oleh sebab itu, aku sama Puspa bakal sharing terpisah ya. Di episode ini aku mau sharing pengalamanku dan Puspa akan melanjutkan di episode selanjutnya dengan apa yang dia dapat dari berjalan dengan Tuhan. Oke. Sharingku dimulai dari suatu peristiwa di tahun lalu. Nah, di awal tahun lalu sekitar waktu Paskah ya. Itu aku bersama dua teman. Waktu itu kalau teman-teman yang dengar ya, dengan Yuli dan Susan, kami itu melakukan ziarah lokal di mana kami jalan semalam suntuk dan kita jalan bersama anak-anak muda Katolik di sini untuk berdoa di paroki-paroki sepanjang malam ya. Jadi sambil menyanyikan lagu pujian, mendengar sharing kesaksian, dan kami berdoa untuk sebagai ya ziarah lah. Nah, yang aku belum sharingkan yaitu dalam waktu ziarah ini aku sebenarnya mendapatkan sesuatu lagi dari Tuhan, tapi karena aku nggak yakin pada saat itu, aku nggak langsung sharing gitu. Dan hari ini aku mau sharing. Nah, sewaktu jalan itu bersama Yuli dan Susan, aku ingat di awal-awal itu kami berdoa di suatu paroki dan di setiap paroki itu suasananya udah diatur supaya hikmat lah ya. Jadi ada lilin dan lampu itu agak dimatikan, dan karena udah malam kan jadi agak gelap, itu untuk membantu kita fokus. Dan sewaktu aku berdoa, di dalam mata batinku seperti melihat uskup ya. Seperti melihat uskup, dan uskup itu mengenakan topi uskupnya ya, teman-teman kalau tahu yang tinggi itu. Dan somehow dalam hatiku tuh ada suatu suara yang lembut yang berbicara seperti ini, help the bishop, atau bantulah Bapak Uskup. Nah, buat teman-teman ya kadang-kadang kan kita mengalami suara batin, itu kan bisa jadi pikiran kita sendiri ya. Dan aku waktu ziarah itu kan dibuka oleh Bapak Uskup, jadi gimana ya, aku merasa mungkin itu pikiranku sendiri. Dan aku mencoba melupakan aja. Lalu kami terus berjalan ya, berjam-jam dan berdoa, dan semakin lama berjalan tuh semakin ngantuk terus terang, karena udah ya jalannya sih nggak terlalu capek, tapi kan semalam suntuk gitu ya. Dan aku ingat lalu kami setiap paroki berdoa, berjalan lagi, di tengahnya minum kopi biar nggak ketiduran. Tapi aku ingat itu di paroki
kedua atau ketiga ya sebelum stasi atau perhentian terakhir, kita tuh duduk di dalam gereja dan di lantai. Dan aku udah inget waktu itu aku udah ngantuknya luar biasa, udah ngantuk nggak bisa konsen gitu. Tapi menariknya sewaktu aku berdoa itu, tiba-tiba gambar yang sama muncul gitu. Ada gambar Bapak Uskup mengenakan topinya, dan ada sekali lagi kesan help the bishop gitu. Dan karena terjadi 2 kali, aku mulai bertanya, Tuhan, apa ini suaramu, apa ini yang kau mau gitu ya. Tapi aku gak ngerasa ada jawaban dalam doa itu ya, jadi aku mencoba melupakan aja. Tapi somehow ada yang bergema gitu dalam hatiku, dan aku ngerasa aku harus mencoba menyelidiki lebih lanjut begitulah. Jadi ya aku nggak sharing ke siapa-siapa, dan aku bawa dalam doa. Lalu ya seiring waktu berjalan, aku mau mencoba mencari gitu, sebenarnya gimana sih kalau orang tuh membantu uskup ya. Kan ada banyak pelayanan, dan kita pun pelayanan di paroki itu sudah membantu uskup. Tapi dalam search aku di Google, dalam aku baca-baca, aku menemukan satu halaman di website keuskupan aku, yaitu tentang diakon permanen. Nah, aku pikir apa ini diakon permanen? Dan aku tertarik karena sewaktu aku mulai baca, ditulis ini adalah pelayanan dalam gereja yang membantu uskup. Ya, aku bilang, apa ini gitu yang Tuhan mau gitu. Dan terus aku ingat kalau di Indonesia kan ada prodiakon ya. Tapi semakin aku baca ini, ternyata diakon permanen ini adalah bukan seperti prodiakon dan bukan seperti pelayanan awam ya. Dan ternyata ini seperti pelayanan yang tertabis. Nah, mungkin sebelumnya aku kalau ketemu diakon atau deacon itu kan biasanya calon romo ya kan. Dan tapi selagi aku belajar itu, aku belajar kalau ada yang calon romo itu adalah yang namanya diakon transisi. Jadi mereka jadi diakon untuk nantinya menjadi romo. Tapi ada di Australia ini diakon permanen, yaitu pelayanan tertabis yang terbuka untuk pria-pria yang menikah gitu. Dan somehow pas aku baca itu, kok aku tertarik ya. Dan aku mulai aku pikir ya udahlah, aku kirim email aja ke tim formationnya di sini gitu. Dan aku kirim email cuma mau cari info lagi dan ngobrol sama mereka. Dan beberapa minggu berlalu gak dibalas-balas. Ya udah, aku pikir ya bukan jalannya kali ya. Tapi tiba-tiba aku dapat email dari satu deacon, dan dia ngasih info. Lalu dia bilang kita ngobrol aja lewat telepon. Lalu ya kita mulailah proses discernment. Dan aku ngobrol di telepon pertama. Lalu aku diundang untuk ketemu dia. Lalu diundang lagi untuk ketemu deacon ini dan satu deacon yang lain gitu. Dan selama bertemu, mereka mengajak aku berdoa dan bilang kalau ini suatu panggilan dari Tuhan, ini suatu pelayanan yang berharga buat gereja, tapi bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena untuk dilatih jadi deacon itu butuh masuk formation program ya, itu komitmennya lumayan berat. Lalu butuh kuliah teologi dan kuliah belajar kitab suci, dan juga butuh dapat dukungan dari istri, butuh juga di approve oleh uskup gitu ya, karena ini kan suatu pelayanan resmi di gereja. Pertamanya aku khawatir kalau aku kan kerja full time, aku juga sibuk, aku juga ya istilahnya hidup pelayanan udah sibuk ya. Aku aktif di komunitas Indonesia di sini, itu juga kegiatan udah banyak, ngapain gitu bikin tambah sibuk lagi, kan bisa keluarga keteteran gitu. Tetapi somehow semakin aku ngobrol dengan para deacon ini, semakin aku
menghadiri pertemuannya ya, pertemuan mereka juga assess aku gitu, ini panggilan bukan gitu. Mereka bilang kamu discernment tapi kita juga discernment gitu, mau terima kamu atau enggak. Maksudnya kalau emang dari Tuhan, kita juga discern gitu, apa ini untuk panggilan untuk kamu. Tapi selama aku bertemu, somehow dalam hatiku ada suatu damai ya, dan ada suatu perasaan kalau ini langkah yang benar gitu. Nah itu ngobrolnya itu mulai bulan April tahun 2024. Dan aku mulai ngobrol dengan istriku, dengan Puspa. Dia juga gak ngerti itu apa. Jadi aku harus spend time banyak untuk menjelaskan. Dan dia awalnya dia, aku gak ngerti gitu. Dan pasti bilang komitmennya gini-gini. Yo, aku gak sure ya, aku mau tahu dulu gitu ini apa. Tapi setelah Puspa mengetahui apa artinya pelayanan ini, akhirnya dia cuma bilang begini, kalau Tuhan mau panggil kamu di sini, masa aku menghalangi gitu ya. Dan di sini aku juga bersyukur kalau istriku yang punya hati melayani Tuhan, dia juga mau mengikuti kehendak Tuhan gitu. Ya, jadi singkat kata aku dapat dukungan dari istri untuk mulai maju. Ya lalu proses berjalan, aku mesti dapat surat dukungan dari Romo gitu ya. Romonya bilang aku nggak kenal kamu karena aku nggak terlalu banyak pelayanan di paroki ya, tapi baik di komunitas Indonesia. Aku nggak begitu kenal kamu, kata Romo. Tapi kalau gitu aku minta kamu untuk mendaftar melayani altar, menjadi akolit. Ya, akolit itu seperti altar server dewasa di misa yang membantu pastor. Dan kamu berdoa. Syukur Romo juga menulis surat dukungan. Lalu aku mesti ke dokter, mesti dites secara fisik, kamu tuh fit nggak gitu. Setelah itu dia suruh aku dikirim ke psikolog 2 kali. Ya, jadi dites psikotes gitu. Pertama personality, yang kedua dites motivasi dan lain sebagainya. Tapi semakin maju itu, syukurnya justru tantangan-tantangan yang ada gitu ya dalam program formation itu, somehow dalam hati itu aku nggak merasa itu sesuatu yang sulit ya. Dan setiap langkah maju ini aku semakin merasa kalau ini panggilan dari Tuhan gitu. Ya begitulah kita maju terus sampai akhirnya sampai di bulan Januari tahun 2025 akhirnya aku dapat telepon dari Director of Formation. Dia bilang menurut semua assessment dan menurut pendapat tim formation para deacon di Keuskupan Parramatta, kami nggak melihat ada halangan. Jadi kami akan rekomen untuk Bapak Uskup menerima kamu untuk mulai training kamu. Ya. Dan di sini aku bersyukur akhirnya setelah deg-degan beberapa minggu akhirnya aku mendapat konfirmasi dari Bapak Uskup kalau aku diterima. Jadi perjalanan setahun ini benar-benar sesuatu yang berbekas gitu dalam hatiku ya. Dimulai dari suatu suara kecil untuk berjalan ke suatu arah gitu. Emang aku dan Puspa kan sering sharing. Kami berdua memang sudah merasa kami harus melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tapi kami merasa kalau Tuhan itu sudah sungguh baik dalam hidup kami, sudah mengampuni dosa kami, sudah memberi kami segalanya istilahnya, dan udah berkorban. Dan kebaikan itu kami nggak bisa balas gitu. Kami cuma bisa balas dengan melayani dan taat. Aku bersyukur dalam setahun ini ada suatu arah baru yang Tuhan berikan buat aku gitu untuk melayani. Dan aku diingatkan ya, aku pernah sharing di podcast ini kalau Tuhan bilang tidak kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan karena Kristus sudah berkorban bagi kita, oleh sebab itu
layaknya kita juga berkorban untuk sesama kita. Jadi ayat-ayat Alkitab tentang sacrifice itu sangat berbekas dalam hatiku. Dan mungkin pelayanan sebagai diakon permanen ini buat aku merupakan sesuatu yang Tuhan panggil aku untuk melangkah lebih lanjut gitu. Jadi mohon doa teman-teman, karena aku mulai formation literally minggu depan ya, mulai kuliah, mulai harus datang ke pertemuan-pertemuan rutin, mulai ada spiritual direction dan lain sebagainya gitu. Aku butuh banyak doa, tapi aku syukur kalau istriku dan anak-anakku terus mendukung ya. Dan juga perjalanan ini juga mungkin menantang aku untuk bisa hidup lebih kudus lagi ya. Karena sebenarnya pelayanan seorang deacon dalam gereja Katolik itu adalah panggilan untuk menjadi wakil Kristus, menjadi tanda Kristus sang pelayan di dunia. Kalau uskup dan pastor kan menjadi tanda Kristus sang kepala. Diakon ini emang dari zaman para rasul itu adalah orang-orang yang harus menjadi simbol Kristus yang melayani dan mengasihi sesama. Jadi banyak emang pelayanannya nanti yang akan pelayanan praktis gitu ya, di rumah sakit, mungkin di penjara atau di paroki-paroki gitu, membantu Bapak Uskup dan membantu Romo gitu. Ya sekali lagi aku sangat bersyukur kalau Tuhan itu sangat baik dan terus baik ya, dan kalau Ia memanggil aku, Dia juga memanggil kita semua ya. Kita juga semua punya panggilan yang khusus di mana Tuhan mau tempatkan kita, dan supaya kita bisa berbuah ya dan bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Jadi yang aku mau mengajak teman-teman ya, di awal tahun ini, kalau kita punya New Year's resolution itu baik, tapi sebagai pengikut Kristus mungkin ada baiknya kita juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa panggilanmu untuk hidupku tahun ini ya. Karena sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita menyerahkan kehendak bebas kita mau mendengarkan suara Tuhan dan mau dibimbing untuk berjalan dalam jalan dan terang Kristus. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih buat semua berkat, buat perlindungan, dan buat pertolongan-Mu yang kami boleh rasakan. Kami berdoa, keluarga-keluarga Katolik yang mendengarkan podcast ini, kan berdoa supaya Kau buka mata hati kami untuk bisa mendengarkan panggilan-Mu. Berbicaralah pada kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa tahu apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Dan di awal tahun ini, supaya kami bisa berjalan dalam terang-Mu, jalan yang penuh sukacita, jalan yang penuh harapan, jalan yang Kau tetapkan, supaya kami bisa melihat keindahan kasih-Mu dan kebaikan rencana-rencana-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.